Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Saat ini admin ingin menghadirkan kembali kisah perintah Kaisar Naga ini dari awal, yang akan admin sajikan 5 episode pada setiap uploadnya. Bagi kawan-kawan para pecinta novel PKN ini yang ingin menyimaknya, selamat menikmati. Perintah Kaisar Naga bab 426 sampai bab 430. Apa dia sehebat itu? Budi tampak sedikit terkejut. Tuan rumah bermaksud untuk menarik Dev ke Istana Raja Obat. Benar, Istana Raja Obat membutuhkan orang berbakat seperti itu. Lukas mengangguk, tapi Dev sudah membunuh Dodi. Bukankah kamu mengatakan kalau keluarga Changga memiliki dukungan di kota Gama? Kalau dukungan keluarga Changga mencari masalah pada Dev, apa yang harus kita lakukan? Budi sangat bingung, sekarang Dev sedang berada dalam banyak masalah. Kenapa Lukas masih berusaha untuk memenangkannya? Haha Budi, di kota Gama, keluarga Changga hanya punya Dennis. Sedangkan apa kamu tidak tahu siapa yang mendukung Istana Raja Obat kita di kota Gama? Menurutmu saya akan takut? Lukas tertawa terbahak-bahak. Budi menganggukkan kepalanya. Benar juga, di kota Gama keluarga mana yang bisa dibandingkan dengan keluarga Wijaya? Pergilah, sebentar lagi pertemuan seni bela diri akan segera dimulai. Tahun ini kita perlu meningkatkan sedikit hadiahnya, lalu cari waktu untuk mempercepat perbaikan Jalan Simbara. Selama kita bisa menjadi semakin terkenal di sini, maka akan ada semakin bahan obat berharga dan harta yang mengalir ke sini. Lukas mengibaskan tangannya. Baik, Budi pamit undur diri. Dan setelah Budi pergi, seorang pemuda berusia 27-8 tahun berjalan keluar dari belakang. Pemuda itu berpakaian bagus dan memberikan kesan luar biasa pada pandangan pertama. Tuan muda kedua, Lukas segera berdiri dan membungkuk kepada pemuda itu. Orang yang bisa membuat tuan rumah Istana Raja Obat begitu sungkan pasti bukan orang biasa. Pria ini adalah tuan muda kedua dari keluarga Wijaya, Marco Wijaya. Meskipun Marco masih berusia 27-8 tahun, kekuatannya sudah mencapai tingkat master kekuatan batin, dan dia sudah menginjak tingkat 6, jauh lebih kuat dibandingkan dengan Dodi. Alasan kenapa Marco bisa memiliki kekuatan seperti ini di usia muda, tidak terlepas dari Istana Raja Obat. Setiap tahunnya Istana Raja Obat akan mengirimkan pil obat untuk keluarga Wijaya, yang membantu anak-anak dari keluarga Wijaya dalam berlatih. Tuan rumah, tidak perlu sungkan, ayo duduk. Meskipun Marco adalah tuan muda kedua dari keluarga Wijaya di kota Gama, dan kekuatannya begitu kuat, tapi dia sangat tertutup. Tuan muda kedua, pertemuan seni bela diri tahun ini, Anda akan hadir langsung. Apakah ada sesuatu? Setelah duduk, Lukas bertanya dengan hati-hati pada Marco. Iya, Marco mengangguk. Keluarga Wijaya sudah kehilangan sebuah benda spiritual. Benda spiritual ini dapat menyehatkan tubuh dan mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan. Jadi saya akan datang untuk melihat apakah benda spiritual ini akan muncul di pertemuan seni bela diri. Setelah mendengar ini, Lukas kaget. Tuan muda kedua, apakah ada orang di dunia ini yang berani mencuri dari keluarga Wijaya? Marco tersenyum canggung. Jangan banyak bertanya lagi. Akan ada beberapa bawahan dari keluarga Wijaya yang hadir. Yang penting kamu melayani dengan baik saja. Lalu, jangan beritahukan kepada siapapun kalau saya datang kemari. Tuan muda kedua tidak perlu khawatir. Saya tidak akan mengatakan apapun. Lukas mengangguk. Semakin dekat dengan pertemuan seni bela diri, semakin banyak orang yang mulai berdatangan ke kota Tawil. Kota yang hanya memiliki penduduk sekitar 10.000 orang saat ini sudah menjadi ramai. Dev mengikuti Yuki ke kota Surau selama beberapa hari untuk menemani Juan lalu kembali ke kota Ithaka. Awalnya Dev ingin Yuki tetap tinggal di kota Surau, tapi kemunculan pelindung kanan dan pelindung kiri dari lembah Palem membuat Dev tidak berani membiarkan Yuki berada jauh darinya lagi. Sore harinya, Yansen mengantar Dev dan Yuki kembali ke kota Ithaka. Kalian berdua akhirnya datang juga. Saya sudah menunggu kalian selama beberapa hari di sini. Melihat Dev dan Yuki sudah kembali, Eli bergegas berkata, Eli, untuk apa kamu menunggu kami? Kamu tidak bekerja? Yuki melihat Eli yang menunggu mereka bertanya dengan heran. Dev juga bertanya dengan bingung, apa terjadi sesuatu? Saya sudah mengundurkan diri, tidak bekerja lagi, kata Eli. Mengundurkan diri, Dev dan Yuki menatap Eli dengan heran. Mereka tahu kalau cita-cita Eli adalah menjadi seorang detektif dan menghilangkan kekerasan. Kenapa tiba-tiba mengundurkan diri begitu saja? Kenapa kamu mengundurkan diri? Yuki berkata dengan kaget. Saya mau menjadi lebih kuat. Hanya dengan menjadi kuat, saya bisa membantu yang lemah dan menghukum yang kuat. Saya ingin menjadikan Dev sebagai guruku. Eli menatap Dev dengan tegas. Selama ini Eli merasa sangat terpukul saat berhadapan dengan kekuatan yang tidak tersentuh. Walau dirinya merupakan seorang anggota Majelis Perlindungan Hukum, tapi seolah tidak bisa memberikan efek jera. Inilah yang mendorong Eli untuk mengundurkan diri dan ingin membuat dirinya menjadi lebih kuat. Perkataan Eli sontak membuat Dev hampir terjatuh. Yuki menutup mulutnya dan tertawa. Eli, kamu gila ya? Kamu ingin menjadikan Dev gurumu, lalu kamu harus memanggilku apa? Apa kamu harus memanggilku Nyonya Guru? Hus, siapa yang mau memanggilmu Nyonya Guru? Kalian berdua belum menikah kamu sudah berani berbicara seperti itu, dasar tidak tahu malu.
Ellie melirik malas pada Yuki lalu berkata pada Dev, "Dev, saya mau menjadikanmu guruku, tolong ajari saya bela diri." "Saya tidak menerima murid," Dev menggelengkan kepalanya. "Tidak boleh tidak menerima, saya pasti akan ikut denganmu, kemanapun kamu pergi saya akan ikut." Ellie menarik lengan Dev, dan sepertinya dia akan bersandar pada Dev. Dev melihat Ellie yang seperti itu menjadi tidak berdaya, dan menatap Yuki dengan pasrah. Dia ingin Yuki membantunya membujuk Ellie. Yuki tertawa, "Saya tidak bisa membantumu, kalau tidak bisa kalian bisa membicarakannya." Dev menghela nafas, "Saya bisa mengajarimu, tapi saya tidak bisa menjadi gurumu, saya bisa memberi beberapa petunjuk padamu sesekali." Dev berkompromi dengan pasrah. "Boleh, kamu hanya perlu mengajariku." Ellie tersenyum lalu menyeret Yuki dan kabur, sambil berkata, "Yuki, saya akan menunjukkan foundation yang baru kubeli, sangat luar biasa." Melihat punggung kedua wanita itu, Dev tersenyum ringan. "Tuan Dev, Fata sudah membawa semua bahan obatnya." Yansen menghampiri dan berkata pada Dev. Dev mengangguk lalu mengikuti Yansen ke dalam ruangan. Ini adalah ruangan terpisah yang diminta dibersihkan oleh Dev. Dia berencana menggunakannya untuk alkimia. Fata melihat Dev datang dan segera menghampiri. "Tuan Dev, semua bahan obat dari Istana Raja Obat sudah diterima, bahkan Istana Raja Obat memberi lebih banyak lagi. Sepertinya mereka tidak tahu kalau Dodi sudah mati." Dev melirik bahan obat yang ada di lantai. Semuanya adalah bahan obat berkualitas tinggi dengan usia di atas 100 tahun, energi spiritualnya juga kaya dan murni. Tidak, mereka pasti sudah tahu sejak awal. Dev melihat bahan obat itu dan tersenyum ringan. Kalau saat Dodi baru terbunuh Istana Raja Obat mungkin tidak mendapatkan kabar secepat itu, tapi sekarang sudah belasan hari berlalu, Istana Raja Obat tidak mungkin tidak tahu. Kalau kejadian sebesar ini tidak diketahui oleh Istana Raja Obat, maka mereka tidak akan bisa mencapai skala seperti ini. Lalu kenapa Istana Raja Obat yang sudah mengetahuinya masih berbisnis dengan kita? Saya mengutus seseorang untuk berpura-pura menjadi utusan keluarga Cangga dan berdiskusi dengan mereka. Fata berkata dengan wajah kebingungan. "Saya tidak terlalu tahu tentang itu, tapi mungkin mereka punya rencana lain." Dev juga tidak tahu apa yang disembunyikan oleh Istana Raja Obat, dan dia meneruskan perkataannya, "Karena bahan obatnya sudah dikirim, maka kita akan menerimanya. Kebetulan saya akan membuatkan sedikit pil obat untuk kalian berdua, agar kekuatan kalian bisa meningkat." "Terima kasih Tuan Dev." Fata dan Yansen menjawab dengan penuh semangat. Terutama Yansen, setelah datang ke kota Ithaka, dia sangat tergerak, dia selalu ingin meningkatkan kekuatannya sendiri, dan kalau dia bisa mencapai tingkatan master kekuatan batin suatu hari nanti, dia tidak akan punya penyesalan dalam hidupnya. Dev menyuruh Yansen dan Fata untuk berjaga di luar, sementara dia duduk bersila dan mulai membuat pil obat dengan bahan obat yang ada di depannya. Dev tidak menyisakan untuk dirinya sendiri, dan memberikan semuanya kepada Fata dan Yansen. Yansen diberikan lebih banyak karena kekuatan Yansen terlalu rendah. Mereka berdua melihat pil di tangan mereka dengan kegembiraan dan rasa berterima kasih. Mereka tahu betapa berharganya pil itu terbuat dari bahan obat berharga puluhan triliun, dan Dev memberikan semuanya kepada mereka. Ini membuat mereka berdua semakin mengabdi pada Dev. "Yansen, kamu bawa resep pil peremajaan lalu siapkan bahan obatnya, saya berencana membuat beberapa pil peremajaan lagi." Dev berpesan pada Yansen. "Baik." Yansen menganggukkan kepalanya dan pergi dengan Fata. Dev berencana membuat beberapa pil peremajaan, dia mungkin membutuhkannya saat di pertemuan seni bela diri nanti. Saat ini dia tidak punya uang, dan kalau saat di pertemuan seni bela diri dia menemukan sesuatu yang dia sukai, dia bisa menukarnya dengan pil peremajaan. Di malam hari, Ellie menelpon Dev dan Yuki dan berencana mengundang mereka untuk makan malam. Bagaimanapun Dev berjanji akan mengajarinya bela diri, dan Ellie juga harus mengutarakan rasa terima kasihnya. "Katakan saja, apa yang ingin kalian makan, jangan membantuku menghemat uang." Ellie bertanya pada Dev dan Yuki. "Ada makanan apa yang enak di kota Ithaka? Kamu yang paling tahu." "Kami mana tahu," kata Yuki. "Baik, kalau begitu saya akan membawa kalian makan teppanyaki. Ada sebuah restoran yang enak." Ellie berkata dan membuka pintu mobil. Tapi saat Ellie hendak masuk ke dalam mobil, teleponnya tiba-tiba berdering. Itu telepon dari keluarganya, dan mengatakan ada sedikit urusan dan meminta Ellie untuk makan di rumah. Ellie seketika menjadi canggung dan Yuki tersenyum padanya. "Tidak apa-apa, kamu makan saja di rumah. Kami berdua bisa mencari tempat untuk makan apa saja. Bagaimana kalau kalian ikut denganku makan di rumah? Kebetulan ayah dan ibuku juga ingin bertemu dengan Dev." Kata Ellie, "Ayah dan ibumu ingin bertemu dengan Dev?" Yuki tercengang. Ellie merasa dirinya salah berbicara, dan wajahnya memerah. Semua itu karena Evan. Setiap hari dia selalu membuat keributan di rumah tentang seberapa hebat dan seberapa kuat Dev. Oleh karena itu ayah dan ibuku menjadi sangat penasaran. Sepertinya itu tidak terlalu baik. Dev tampak canggung. "Apa yang tidak baik? Ayo naik." Ellie mendorong Yuki dan Dev masuk ke dalam mobil lalu mengendarai mobilnya menuju rumahnya sendiri. Orang tua Ellie juga merupakan tokoh terkemuka di kota Ithaka, namun mereka tinggal di area perumahan yang biasa, rumah dengan 3 kamar tidur dan 2 ruang tamu sudah cukup luas. Pada saat ini, di lantai bawah sebuah Rolls-Royce Phantom terparkir di area perumahan, tampak tidak selaras dengan perumahan itu. "Mobil siapa ini? Kenapa parkir di sini? Ini plat mobil kota Gama." Ellie menggerutu. Dev dan Yuki membawa hadiah dan ikut di belakang Ellie. Karena ini pertama kalinya mereka datang ke rumah Ellie, mereka tidak boleh pergi dengan tangan kosong.
Dan saat Ellie membuka pintu, dia menemukan ada 2 orang lagi di dalam rumahnya, dan membuat suasana di rumah itu sedikit tertekan. Dave dan Yuki ikut masuk, dan seketika merasa suasananya tidak benar. Dave menatap seorang pemuda yang sedang duduk di sofa. Fluktuasi energi pada pemuda ini telah mencapai ranah master kekuatan batin, bahkan melampaui Dodi. Dan di belakang pemuda itu ada seorang pria parubaya yang tinggi dengan wajah yang serius. Pria parubaya itu memiliki aura yang lebih kuat lagi, melebihi pemuda itu. Kalau mereka berdua diposisikan di kota Ithaka, maka mereka bisa menjadi ahli nomor 1 dan 2. Sekarang Dave akhirnya mengerti kenapa Ray mengirim putranya untuk belajar di luar. Sepertinya dunia bela diri di luar bagaikan langit di atas langit. Pemuda itu sepertinya merasakan aura di tubuh Dave, dan menatap Dave, namun dia menarik pandangannya dengan cepat. Ayah, ibu, apa yang dia lakukan di sini? Dan Ellie menatap pemuda yang duduk di sofa dan bertanya kepada orang tuanya dengan marah. Ellie, tentu saja saya datang untuk menemuimu. Meskipun kita berdua sudah membatalkan pernikahan, tapi sekarang baik kamu maupun saya belum menikah, kita masih bisa bersama. Pemuda itu bangkit berdiri, menatap Ellie dan berkata dengan penuh senyuman. Ken, jangan berharap lagi, walaupun saya harus hidup sendirian sampai tua, saya tidak akan mau menikah denganmu. Apa kamu belum cukup mempermalukanku waktu itu? Kenapa kamu tidak pergi mencari Nona Wijaya? Apa kamu dicampakkan olehnya? Ellie memandang Ken dengan jijik. Ken tidak marah, dia berkata sambil tersenyum, Ellie, sebenarnya saya masih menyukaimu, saya sudah lama mencampakkan Mary, kali ini saya datang khusus untuk mencarimu. Ken berkata sambil meraih Ellie ingin menghindar, tapi ternyata Ken lebih cepat dan membuat Ellie tidak bisa menghindar. Tangan Ellie dicengkram oleh Ken, dan raut wajahnya menjadi sangat jelek, dia berusaha keras untuk melepaskan diri, Ken, bajingan, singkirkan tanganmu. Orang tua Ellie yang melihat itu hendak membuka suara, namun langsung ditatap oleh pria parubaya yang ada di belakang Ken dan tatapan yang memaksa itu membuat orang tua Ellie mundur beberapa langkah dan raut wajah mereka menjadi jelek. Siapa kamu? Cepat lepaskan Ellie, kamu ini seorang pria bajingan ya? Yuki yang melihatnya berteriak marah pada Ken. Melihat kejadian ini, pria parubaya itu meledakkan auranya, aura menakutkan itu menekan ke arah Yuki. Dave mendengus dingin dan menarik Yuki ke belakangnya, energi spiritual dalam dirinya seketika meledak dan langsung bertemu dengan energi pria parubaya itu. Kekuatan yang bagaikan pegunungan langsung menekan dan membuat pria parubaya itu mundur beberapa langkah, dan kemudian menstabilkan kembali posturnya. Kemudian Dave melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Ken, dan tiba-tiba melepaskan tangan Ken, kamu sebaiknya menunjukkan rasa hormat kepada wanita. Suara Dave yang dingin, dan matanya menatap erat pada Ken. Pria parubaya yang melihat kejadian itu seketika dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh di Provinsi Kana, kota Ithaka, masih ada pemuda berbakat seperti ini, benar-benar menambah wawasan. Sambil berkata, pria parubaya itu mengepalkan tinjunya dan hendak menghantam Dave. 1. Berhenti, Ken membuka suara, dan pria parubaya itu menghentikan tinjunya. Ken di sisi lain, menatap ke arah Dave, tatapan matanya penuh dengan rasa permusuhan, kamu siapanya Ellie? Teman, Dave melepaskan Ken dan berkata dengan ringan. Ken melirik Dave lalu menyingkirkan rasa permusuhannya dan berkata, saya di sini untuk mengurus masalah, bukan untuk berkelahi, kalau ada kesempatan saya akan beradu denganmu. Setelah selesai berkata, dia menoleh dan berkata pada orang tua Ellie, Paman, masalah yang kubicarakan padamu tadi, saya harap kamu akan mempertimbangkannya, asal kamu bisa membantuku menemukan orang itu, saya jamin akan menggunakan semua koneksi keluarga Bastian untuk memindahkanmu ke kota Gama untuk bekerja. Saya akan mempertimbangkannya, kata ayahnya Ellie. Ken mengangguk dengan puas, lalu membawa pria parubaya itu pergi. Ayah, Ken memintamu untuk mencari siapa? Apa keluarga kita tidak cukup dipermalukan? Kamu masih mau membantunya? Setelah Ken pergi, Ellie berteriak pada kedua orang tuanya. Ayah Ellie mengeluarkan selembar foto seorang anak perempuan. Dia memintaku mencari gadis ini. Katanya mungkin dia datang ke kota Ithaka. Dia ingin saya menggunakan seluruh koneksiku di kota Ithaka untuk menemukannya. Ini juga bukan masalah besar. Kamu seharusnya langsung menolaknya. Untuk apa mempertimbangkannya? Saya rasa kamu hanya ingin pergi ke kota Gama untuk menjadi pejabat. Ellie berteriak marah dan langsung berlari keluar dari rumah. Dave dan Yuki menjadi canggung, mereka hanya bisa meletakkan barang-barangnya dan mengejar Ellie. Setelah naik ke mobil, wajah Ellie dibasahi oleh air mata, dia terlihat sangat sedih. Yuki menghiburnya dengan lembut, Ellie, siapa sebenarnya pria itu? Kenapa dia mengatakan kalian membatalkan pernikahan? Ellie menyeka air matanya, lalu menceritakan kembali dengan perlahan. Ternyata saat Indrawan masih menjabat sebagai pejabat di kota Ithaka, dia memiliki hubungan baik dengan keluarga Bastian dari kota Gama. Saat itu keluarga Bastian hanyalah keluarga kecil dan setelah terkoneksi dengan Indrawan, keluarga Bastian perlahan-lahan menjadi semakin besar. Saat Ellie lulus dari universitas, dia bertunangan dengan Ken dari keluarga Bastian atas bantuan Indrawan. Saat itu Ellie merasa Ken sangat kuat dan tampan, jadi dia sangat menyukainya. Namun masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Setelah Indrawan pensiun, Ken membatalkan pernikahan dengan Ellie. Saat itu dia melamar Mary Wijaya, dari keluarga Wijaya di kota Gama, di depan umum, dan ini memberikan pukulan besar untuk Ellie dan keluarga Pratomo. Lalu hubungan antar dua keluarga juga terputus. Ken ini jelas-jelas lebih rendah daripada binatang. Yuki menggertakkan giginya dengan marah.
Setelah mendengar itu, Dev yang mengemudi hanya bisa menghela nafasnya. Seperti yang dikatakan pepatah, orang pergi lebih cepat daripada teh menjadi dingin. Dan keluarga Bastian membuktikan pepatah ini dengan nyata. Tapi di dalam masyarakat zaman sekarang, orang seperti ini banyak ditemukan. Setelah makan seadanya, Dev dan yang lainnya kembali. Yuki tidur bersama Ellie untuk menghiburnya, dan Dev menggunakan malam itu untuk membuat pil peremajaan. Keesokan harinya, Victor dari keluarga Villan muncul. Tuan Dev, kalau ingin berpartisipasi dalam pertemuan seni bela diri, kita harus berangkat hari ini. Kalau terlambat, kita tidak akan menemukan tempat untuk menginap. Victor berkata pada Dev dengan sopan. Baik, kamu tunggu sebentar, saya akan berpesan sebentar. Dev mengangguk dan berpesan kepada Jansen dan Fata untuk menjaga Yuki dengan baik, lalu ikut dengan Victor pergi ke kota Tawil. Kota Tawil dulunya adalah kota yang tandus, namun karena pembangunan Istana Raja Obat, ditambah lagi dengan pertemuan seni bela diri yang diselenggarakan setiap tahunnya, membuat kota Tawil menjadi makmur. Rumah sakit, hotel, dan lalu lintas terlihat di mana-mana dan terlihat ramai, jauh lebih makmur dibandingkan dengan kota kecil tingkat 3 dan 4 lainnya. Tuan Dev, saya sudah memesan hotel sebelumnya, tapi skala hotel di sini tidak bisa dibandingkan dengan kota Ithaka. Saya berharap Tuan Dev dapat memakluminya. Victor dan Dev berhenti di depan sebuah hotel kecil. Tidak masalah, Dev tidak menuntut harus tinggal di mana, dia juga tidak punya banyak permintaan. Dev memasuki hotel dengan Victor, dan melirik sekeliling dengan santai. Dia menemukan di tengah aula utama hotel, ada banyak ahli kekuatan batin, dan termasuk beberapa master kekuatan batin. Ketika Victor melewati aula utama, banyak orang yang menyapanya, dan menunjukkan Victor punya kenalan yang cukup banyak. Sampai di lantai 3, Victor membawa Dev ke kamar yang paling dekat dengan koridor dan berkata, Tuan Dev, ini adalah kamar terbaik di hotel ini, saya harap kamu memakluminya. Dev masuk ke dalam kamar. Kamar itu tidak besar, hanya belasan meter persegi, dengan sebuah tempat tidur, dan kamar mandi, meskipun tidak luas, tapi kebersihannya sangat bersih, lingkungannya juga bagus. Saat melihat keluar jendela, jalan satu-satunya di kota Tawil terlihat dengan jelas. Adik seperguruan Victor, apa kamarnya sudah selesai dipesan? Saat itu, beberapa orang berjalan menuju arah Dev dan Victor. Yang berjalan di depan adalah seorang lelaki tua yang tampaknya sudah berusia 70 hingga 80-an tahun, tubuhnya kurus dan urat-urat biru tampak di tubuhnya seperti mayat kering, hanya saja sepasang matanya sangat jernih dan gerakannya sangat bersemangat. Di belakangnya, ada dua pemuda, yang satu tinggi besar, sangat jantan, sedangkan yang satu lagi tampak kurus dan lemah, tapi matanya menawan, aura di tubuhnya juga sangat terasa, seperti seekor ayam jago yang siap bertarung kapan saja, penuh dengan kesombongan. Pria yang berbicara dengan Victor adalah pemuda yang tinggi besar, dia menatap Victor dengan senyuman di wajahnya.